杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Waktu berlalu begitu cepat dan Yangke telah berada di Sekte Bulu Biru selama lebih dari sebulan. Bulan ini telah memberinya pemahaman tentang situasi umum sekte tersebut. Selama waktu ini kehidupannya dan Liu Qianjun berjalan tanpa masalah. Mereka hanya fokus pada kultivasi tanpa ada yang mengganggu mereka. Dan sekte tersebut tidak memberikan misi apapun. Mempertimbangkan hal ini, bergabung dengan Sekte Bulu Biru tanpa seperti pilihan yang baik. Setidaknya menyediakan tempat tinggal. Namun, Yangke tahu ini hanya sementara. Setiap murid yang bergabung dengan sekte harus berkontribusi pada sekte tersebut pada suatu saat. Alasan ia dan Liu Qianjun saat ini menikmati waktu luang mereka adalah karena Sekte Bulu Biru tidak mengalami kesulitan apapun. Jika sekte tersebut menghadapi musuh eksternal atau krisis lainnya, mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi Yangke tidak memiliki rasa memiliki terhadap Sekte Bulu Biru dan tentu saja tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Terlebih lagi, Yangke selalu merasa ada sepasang mata yang mengamatinya dan Liu Qianjun. Jelas karena mereka baru saja bergabung dengan sekte dan masih dalam pengamatan. Namun Yangke tidak menganggapnya serius. Ia dan Liu Qianjun tidak melakukan hal yang melanggar hukum selama ini, tetap menjaga sikap yang sangat terhormat. Sekalipun ada yang mengawasi, mereka tidak akan membocorkan apapun. Di dalam sekte Biyu terdapat pasar yang ramai tempat para murid bertukar barang dan membeli barang. Tentu saja tempat-tempat utama dengan pemandangan indah ditempati oleh murid-murid yang kuat. Sementara tempat-tempat yang lebih terpencil ditempati oleh murid-murid biasa. Pagi-pagi sekali, Yangke dan Liu Qianjun tiba di pasar. Mereka langsung masuk ke sebuah toko terpencil yang didekorasi sederhana. Di luar, lebih dari 30 seniman bela diri sudah berbaris. Saat melihat Yangke, mereka menyapanya dengan tangan terkatup. Adik muda Yang, Anda datang lebih awal. Adik muda Yang, mulai bekerja. Kami sudah menunggu Anda. Adik muda Yang, saya yang pertama datang hari ini. Bantu saya menyempurnakan. Para seniman bela diri ini sebagian besar berada di alam Raja Kekosongan. Beberapa di alam kembali kekosongan juga menyapa Yangke dengan senyum ramah. Jadi Yangke tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai salam hormat. Mari kita mulai. Maaf, membuat kalian semua menunggu. Sambil berbicara, ia hendak memasuki toko. Saat itu seorang wanita muda cantik dengan sosok menawan menghampiri dengan anggun. Sama sekali tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Ia langsung meraih lengan Yangke dan dadanya yang besar dan berisi bersandar di siku Yangke. Kemudian berbisik manis di telinganya. Adik junior, jangan khawatirkan mereka. Bagaimana kalau Anda membantu kakak senior Anda memurnikan piroh kekosongan 9 putaran hari ini? Saya berencana untuk kembali berkultivasi secara tertutup. Kakak senior ini, toko kami punya aturan. Siapa cepat dia dapat. Wajah Yangke memucat dan ia dengan halus menarik lengannya. Wanita muda itu bersikeras masih berpegangan erat pada Yangke sambil berkata, tidak apa-apa, kakak senior akan bicara dengan mereka. Saya ragu mereka akan berani menolak. Jika Anda membantu kakak senior memurnikannya dulu, kakak senior bisa. Pada akhirnya ia mendekat ke telinga Yangke dan membisikkan beberapa kata. Mata indahnya hampir meneteskan rayuan menggoda. Sebagus itu. Mata Yangke berkilat di kejauhan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Di sampingnya Liu Qianjun dengan wajah cantiknya yang dingin menatap Yangke dengan penuh kebencian. Kemudian mendengus penuh arti. Yang membuat Yangke terkekeh kering, mengulurkan tangan dan menepuk tangan lembut wanita muda itu, berkata dengan ekspresi menyesal.
Kakak senior, aturan tidak bisa dilanggar. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Namun jika Anda tertarik, Anda bisa mengunjungi kediaman saya yang sederhana di lain hari. Dan kita bisa mengobrol baik-baik. Melihat rajuannya gagal, wanita muda itu langsung cemberut dan mendengus. Anda bahkan tidak mau membantu sedikit pun, dasar pelit. Sambil berbicara, ia langsung menepis lengan Yang Ke dan menatap tajam Liu Qianyun, seolah menyalahkannya karena telah merusak rencananya. Liu Qianyun dengan ekspresi kosong mengeluarkan sebuah plakat yang telah dibuat sebelumnya dari cincin spesialnya, membanting Yang di depannya dan berkata dengan dingin, "Silakan semua saudara dan saudari senior berbaris untuk menunggu alkimia. Pembayaran atau komisi tertulis di plakat tersebut. Mohon juga siapkan bahan-bahan untuk pil roh yang perlu kalian sempurnakan terlebih dahulu. Jika pemurnian gagal, bahan-bahan tersebut tidak akan dikembalikan." Dia mengatakan semuanya sudah tertulis di plakat dan tidak perlu mengulanginya, tetapi ia tetap mengatakannya lagi dengan penuh tanggung jawab. Sementara ia berbicara, Yang Ke sudah berjingkat-jingkat masuk ke toko, mengeluarkan kuali kekosongan ungunya, memejamkan mata untuk beristirahat, dan bersiap untuk memulai pekerjaannya. Lebih dari sebulan hubungan mereka telah membuat hubungannya dengan Liu Qianyun semakin harmonis. Di alam bintang yang asing ini, meskipun mereka tidak berasal dari wilayah bintang yang sama, mereka sangat akrab karena memiliki banyak kesamaan. Namun setelah hanya beberapa hari di Sekte Bulu Biru, mereka menemukan masalah. Mereka tidak bisa mendapatkan sumber daya kultivasi. Meskipun mereka sekarang adalah murid Sekte Bulu Biru, sekte tersebut tidak akan membagikan sumber daya kultivasi kepada murid-muridnya tanpa alasan. Untuk mendapatkan sumber daya, mereka harus berkontribusi pada sekte atau menemukan cara mereka sendiri untuk mendapatkannya. Bagi para ahli alam raja kekosongan, kristal suci tidaklah berguna. Energi yang tersimpan di dalamnya sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para prajurit alam raja kekosongan. Di alam bintang, sesuatu yang disebut kristal sumber telah menggantikan kristal suci. Energi yang tersimpan di dalam kristal sumber berkali-kali lipat lebih kaya dan lebih berkonsentrasi daripada kristal suci. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi, bahkan para prajurit alam raja kekosongan atau alam sumber Do. Seperti kristal suci, kristal sumber dibagi menjadi 3 tingkatan, rendah, menengah, dan atas, dengan rasio pertukaran 1:10 untuk setiap tingkatan. Kristal sumber adalah mata uang keras yang digunakan oleh para seniman bela diri. Dengan kata lain, jika Yang Ke ingin mempercepat kultivasinya, ia harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal sumber, untuk membeli apa yang ia inginkan. Namun karena tidak terbiasa dengan daerah tersebut, ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan sumber daya kultivasinya sendiri. Namun setelah menemukan keberadaan pasar ini, Yang Ke terpikir untuk mendapatkan kristal sumber dengan memurnikan pil untuk orang lain. Bagaimanapun dia adalah seorang alkemis tingkat raja kekosongan dan bahkan telah memicu suara pil Do agung. Meskipun kemampuan alkimianya tidak sehebat Xianingsang, kemampuannya tetaplah cukup tangguh. Meskipun alkemis tingkat raja kekosongan sangat kuat di wilayah bintang asalnya, tetapi cukup umum di alam bintang. Karena itu, Yang Ke tidak khawatir akan mengungkap rahasia apapun. Selama ia berhati-hati dan tidak bertindak terlalu jauh, ia yakin identitasnya sebagai seorang alkemis akan menarik lebih banyak perhatian. Secara tidak langsung menjamin keselamatannya dan Liu Qianyun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Yang Ke tidak ragu lagi. Ia berdiskusi dengan Liu Qianyun dan mulai bergerak di pasar. Beberapa hari pertama sangat sulit, tidak ada yang mau, atau lebih tepatnya tidak ada yang berani mempercayakan ramuan obat mereka kepadanya untuk dimurnikan. Bagaimanapun para murid Sekte Bulu Biru mempertaruhkan nyawa mereka demi persediaan kultivasi mereka. Siapa yang akan mempercayai adik kelas yang tidak mereka kenal? Lagi pula ada alkemis lain di pasar yang menawarkan diri untuk memurnikan pil bagi orang lain. Tidak perlu mengambil resiko kehilangan uang dan barang dengan datang ke Yang Ke. Selama 3 hari berturut-turut, Yang Ke tidak menghasilkan satu penjualan pun. Dan Liu Qianyun hampir putus asa.
Pada hari keempat, Yang Ke membuat keputusan sulit. Ia memasang papan tertuliskan pemurnian pil gratis, kompensasi penuh dengan kegagalan. Dengan teknik pamungkas ini, akhirnya ada yang berani menjadi yang pertama mencobanya. Lagi pula, meskipun pemurniannya gagal, pengembalian dana penuh akan diberikan, jadi tidak ada salahnya mencobanya. Saat Yang Ke memurnikan pil roh pertamanya, Liu Qianyun cemas seperti semut di wajan panas. Lagi pula, ia dan Yang Ke bahkan tidak memiliki satu kristal asal pun. Jika pemurniannya gagal, mereka tidak akan bisa memberi kompensasi kepada siapapun. Jadi mereka menunggu dengan cemas selama 1 jam. Setiap hari terasa seperti selamanya. Tapi Yang Ke benar-benar berhasil. Terlebih lagi pil roh tingkat Raja Kekosongan yang dimurnikannya berkualitas sangat tinggi, tanpa cacat, sangat memuaskan sang alkemis. Ketika pil itu selesai, aromanya yang kaya meresap ke separuh jalan, membuat semua orang tak percaya. Jadi sang alkemis sangat gembira, memuji keterampilan luar biasa Yang Ke dan berjanji untuk mencarinya lagi, jika ia perlu memurnikan pil di masa depan. Yang Ke dengan senang hati menerima pujiannya dan mengajukan satu permintaan kepada pria itu, untuk mempromosikannya agar lebih banyak orang akan datang untuk memurnikan pil. Murid Sekte Biyu setelah mendapatkan penawaran yang bagus langsung setuju. Pada hari pertama, Yang Ke memurnikan 3 bed pil. Semuanya berhasil dan berkualitas sangat tinggi. Pada hari kedua, ia memurnikan 8 bed. Pada hari ketiga, antrian panjang seniman bela diri telah terbentuk untuk mencari Yang Ke untuk pemurnian pil. Yang Ke segera menyuruh Liu Qianyun mengganti tanda iklan pemurnian pil gratis dengan harga yang ditandai dengan jelas. Berapa banyak kristal asal yang akan ia kenakan untuk setiap jenis pil. Jadi pekerjaan yang hampir sebulan ini menghasilkan banyak kristal asal bagi Yang Ke. Dan yang lebih penting itu membuat namanya dikenal di seluruh pasar. Hampir setiap murid Sekte Biyu yang datang ke pasar untuk pemurnian pil tahu bahwa di sudut terpencil ini ada sebuah toko sederhana dan seorang saudara junior yang keterampilan pemurnian pilnya sangat tinggi. Tidak hanya tingkat kegagalannya yang sangat rendah, tetapi kualitas pil yang ia hasilkan juga sangat tinggi. Mereka yang mencari pil secara alami berbondong-bondong ke toko, membuat toko kecil itu ramai dan aktivitas. Yang Ke sangat terkendali. Ia tidak pernah memurnikan elixir dengan pola pil, dan terkadang ia sengaja gagal dalam 1 atau 2 tahap sebagai kedok. Hanya dengan cara inilah ia dapat menyembunyikan penguasaannya dalam alkimia dengan lebih baik. Beberapa tahun yang lalu, ia memicu suara pil Do agung di bintang Suiyue yang memungkinkan pemahaman dan penerapan alkimia yang ke tingkat yang luar biasa. Sekarang ia jauh lebih mahir dalam memurnikan pil daripada sebelumnya, dan berbagai bahan obat tampak hidup di tangannya. Proses pemurnian pilnya selaras dengan Do agung di luar jangkauan manusia. Sedangkan Liu Qianyun, ia bertanggung jawab untuk menerima para ahli bela diri yang mencari pil di luar, mengantarkan bahan obat ke toko dan mengeluarkan elixir yang telah dimurnikan untuk diserahkan kepada mereka yang menunggu di luar. Keduanya menjalankan tugas mereka dengan sempurna dan bekerja sama dengan lancar. Setiap malam setelah bekerja, Yang Ke akan memberi Liu Qianyun 3/10 dari penghasilannya hari itu. Sebenarnya Liu Qianyun awalnya berpikir ia bahkan tidak pantas mendapatkan 1/10, karena Yang Ke lah yang memurnikan pil, dan ia hanya bertanggung jawab untuk menerima pelanggan di luar. Namun Yang Ke bersikeras memberinya 30% dari keuntungan, yang membuat Liu Qianyun sangat berterima kasih atas kemurahan hati Yang Ke. Sebelum memurnikan pil, Yang Ke bertanya tentang teknik alkimia di alam bintang dari pasar dan para murid Sekte Bulu Biru yang sebelumnya berteman dengannya. Dan ia menemukan bahwa teknik alkimia di alam bintang sangat mendalam, pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang ada di wilayah bintang. Misalnya, bahkan seorang alkemis biasa di alam bintang dapat memadatkan 2 atau 3 pil roh sekaligus. Tidak seperti di wilayah bintang di mana satu set bahan hanya dapat menghasilkan 1 pil. Alasannya adalah karena teknik dan metode kondensasi pil tersebar luas di alam bintang, dan siapapun dapat mempelajari metode alkimia apapun. Namun,
ada batasan jumlah pil yang dapat dipadatkan dalam setiap bed. Misalnya, bed pil Luo Wang Fuye yang sedang disempurnakan Yang Ke adalah pil roh tingkat Raja Kekosongan tingkat menengah. Dengan keterampilan alkimia Yang Ke, memurnikannya tidak akan sulit. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia pasti bisa memurnikan satu pil dengan pola pil. Kumpulan elixir ini yang membutuhkan 17 jenis bahan baku untuk disuling, hanya dapat menghasilkan 9 pil. Bahkan bagi alkemis paling terampil sekalipun, selama proses kondensasi akhir, 9 pil adalah batas untuk kumpulan pil Luo Wang Fuye. Lebih dari itu, bahkan seorang ahli tingkat kaisar pun tak akan berhasil, karena berbagai elixir dan formula menghasilkan jumlah pil yang berbeda. Untuk memadatkan elixir tingkat Raja Kekosongan tingkat menengah hingga batas maksimal, setidaknya dibutuhkan seorang alkemis tingkat sumber do, dan batas Yang Ke saat ini adalah 6. Selama proses pemurnian, ia terus-menerus membiasakan diri dengan teknik kondensasi pilnya, memverifikasinya dengan suara agung yang terpatri di lautan kesadarannya, dan keterampilan alkiminya meningkat pesat. Hanya dalam waktu 1 jam lebih, pil Luo Wang Fuye yang mampu memulihkan energi sumber seorang seniman bela diri tingkat Raja Kekosongan telah siap, dan jumlah pil yang dipadatkan mencapai batas maksimal Yang Ke. Dan dia memasukkan 3 pil ke dalam cincin spesialnya dan 3 sisanya ke dalam botol giok yang telah ia siapkan sebelumnya. Ramuan di dalam botol giok ditunjukkan untuk orang yang memintanya. 3 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan untuk ramuan tambahan, Yang Ke tentu saja mengantonginya. Jadi setelah memurnikan pil beberapa hari terakhir ini, Yang Ke tidak hanya meraup kristal asal dalam jumlah besar, tetapi juga menimbun banyak ramuan dengan berbagai kegunaan. Jika ia menjualnya pasti akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Sayangnya, saat ini ia hanya bisa memurnikan ramuan tingkat Raja Kekosongan. Bagaimanapun dia tidak memiliki bahan tingkat asal do untuk berlatih. Jika tidak, Yang Ke ingin mencoba memurnikan pil tingkat asal do untuk melihat apakah ia telah mencapai tingkat itu. Pada saat ini, Yang Ke menyegel botol giok dan melemparkannya dengan santai, mengagumi betapa mudahnya para alkemis mendapatkan sumber daya kultivasi. Tepat ketika ia hendak memanggil Liu Qianyun keluar untuk mengambil ramuan, ia tiba-tiba mendengar teriakan Liu Qianyun yang merdu, diikuti oleh suara gemericik. Wajah Yang Ke menjadi muram, dan ia segera bangkit dan bergegas keluar seperti angin puyuh. Begitu keluar, Yang Ke melirik ke sekeliling dan melihat Liu Qianyun berdiri di samping. Wajahnya muram. Papan nama toko yang tadinya ada di depannya kini tergeletak di tanah, diinjak-injak berkeping-keping oleh seorang seniman bela diri berjubah sekte bulu biru. Di luar toko, para seniman bela diri yang mengantri untuk memurnikan pil menurutkan kening dan bubar, memperhatikan dari kejauhan. Saat melihat Yang Ke, Liu Qianyun tampak menemukan arah dan segera mendekatinya. "Apa yang terjadi?" tanya Yang Ke, menurutkan kening. Ia telah memberikan pil bersama Liu Qianyun di sini selama hampir sebulan tanpa menyinggung siapapun. Jadi ia tidak mengerti mengapa bisnis mereka terganggu hari ini. "Mereka bilang ada yang salah dengan pil yang Anda perbaiki," kata Liu Qianyun lembut sambil mendekati Yang Ke. "Ada apa?" Yang Ke melirik orang-orang di seberangnya. Mereka tidak menjelaskan dengan jelas. Mereka langsung menyerang begitu mereka datang. Liu Qianyun menggertakkan giginya, wajahnya berkerut kesal, menatap papan nama compang-camping yang diinjak-injak oleh seniman bela diri itu dengan sedikit keluhan. Karena ia bekerja sama dengan Yang Ke dalam alkimia, dan Yang Ke telah dengan murah hati memberinya 30% dari keuntungan. Liu Qianyun telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini, merasa tidak bisa membantu Yang Ke dalam alkimia. Jadi dia hanya bisa fokus memperbaiki papan nama itu. Ia dengan cermat membuat papan nama itu hingga ke setiap karakter dan goresannya. Dengan penuh usaha, ia akan mengeluarkannya setiap hari, memasukkannya ke dalam cincin spesialnya ketika pergi. Dan bahkan dengan hati-hati membersihkannya di malam hari, menjaga papan nama itu tetap bersih. Hanya dengan cara inilah ia bisa membantu Yang Ke.
Namun sekarang papan nama ini yang dipenuhi dengan usaha kerasnya telah compang-camping dan usang. Tentu saja membuat Liu Qianjun sangat tidak puas. Anda menyerang tanpa menjelaskan. Yang Ke mengangkat alis, mengejek dalam hati. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak sok membantu orang lain dengan akim yang mungkin tetap menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kejadian ini terjadi? Anda alkemis di sini. Di seberangnya, seniman bela diri yang berdiri di papan nama memandang Yang Ke dan arogan. Senyum dingin tersungging di bibirnya dan bertanya dan berani. Memang, bolehkah saya bertanya bagaimana kakak senior ini dipanggil? Yang Ke menatap orang itu dengan ekspresi dingin. Tentu, saya Cui Fei, murid pelindung Su. Hati Yang Ke tergerak menyadari bahwa pelindung Su yang disebutkan oleh orang ini adalah Su Chunsan. Salah satu dari 4 pelindung sekte bulu biru. Kultivasi orang ini sama dengan Bian Yuking. Keduanya berada di tingkat ketiga alam sumber Do yang saat ini tidak dapat dicapai oleh Yang Ke. Namun karena hubungan antara keempat pelindung itu tidak terlalu harmonis. Jika bukan karena tekanan kuat dari pemimpin sekte bulu biru mungkin sudah hancur. Namun justru karena alasan inilah hubungan antara para murid di bawah naungan 4 pelindung tidak begitu damai. Di dalam sekte terdapat banyak perselisihan dan konflik antar murid, bahkan perkelahian pribadi yang mengakibatkan cedera. Situasinya bahkan lebih jelas di luar sekte. Begitu Yang Ke mendengar bahwa pihak lain adalah murid pelindung Su, ia tahu bahwa orang ini datang untuk membuat masalah. Jadi, Anda kakak senior Chu, bolehkah saya bertanya apa yang membuat Anda merusak reputasi saya? Tanya Yang Ke dengan suara berat. Berhentilah berpura-pura bodoh di depan saya. Apa Anda tidak tahu apa yang terjadi? Cui Fei mencibir, tampak cukup serius. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru berada di sekte ini selama sekitar 1 bulan dan saya rasa saya tidak menyinggung kakak senior Chu. Jadi tolong beri saya pencerahan. Cui Fei terkekeh dan mengangguk. Baiklah, karena Anda mengatakannya seperti itu, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda dengan jelas. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia ke sini. Tidak jauh di belakangnya, beberapa seniman bela diri segera membawa tandu. Di atas tandu terbaring seorang pria yang tampak sangat menderita. Kekuatannya berfluktuasi liar, terkadang tenang, terkadang melonjak tajam. Ia tampak kehilangan kesadaran diri. Matanya merah dan ia menjerit-jerit tak jelas dan ganas. Bahkan saat berbaring di atas tandu, ia berjuang mati-matian. Tetapi ada lapisan pembatas yang mengikatnya, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Dia sudah gila, seru seorang penonton. Seniman bela diri yang terbaring di atas tandu itu jelas menderita penyimpangan Qi. Kemungkinan besar karena suatu kecelakaan selama kultivasinya yang menyendiri, yang menyebabkannya kehilangan kendali atas kekuatannya. Jika dibiarkan, ia kemungkinan besar akan lumpuh. Namun mengendalikan penyimpangan Qi sangatlah sulit, kecuali seorang ahli yang kuat turun tangan. Ia sendiri tidak akan mampu membalikkan keadaan. Ini adalah kemalangan yang ditakuti oleh setiap seniman bela diri. Sekali bertemu, hidup mereka terakhir. Adik junior, apakah Anda mengenali orang ini? Cui Fei menatap Yang Ke dengan dingin, menunjuk ke seniman bela diri di atas tandu dan bertanya. Yang Ke meliriknya dan mengangguk berkata, saya punya kesan samar, sepertinya dia meminta pil kepada saya 5 hari yang lalu. Mendengar ini, wajah cantik Liu Qianjun memucat. Dia tidak bodoh, dia sudah sama-sama menebak apa yang akan terjadi selanjutnya dan menatap Yang Ke dengan cemas. Syukurlah adik junior mengakuinya. Cui Fei mencibir. Adik junior saya adalah seorang jenius. Di usia semuda itu dia sudah memiliki kultivasi tingkat kedua alam raja kekosongan. Jadi masa depannya tak terbatas. Bahkan pelindung Su telah memujinya berkali-kali, menyebutnya sebagai murid paling berbakat di garis keturunan kami. Lalu kenapa? Yang Ke menatap Cui Fei dengan acuh tak acuh.
Wajah Cuve menjadi dingin dan dia bercibir. Tapi dia dirusak oleh Anda. Adik junior, apa saran Anda untuk kita lakukan? Kakak senior bercanda. Yangke terkekeh. Kakak senior Jiang ini mengalami penyimpangan ki saat berkultivasi. Bagaimana mungkin saya menghancurkannya? Jadi apa hubungannya dengan saya? Anda masih tidak mau mengakuinya. Kalau dia tidak minum ramuan yang Anda buat, bagaimana mungkin dia mengalami penyimpangan ki? Anda sendiri baru saja bilang dia meminta pil 5 hari yang lalu. Teriak Cuve. Mendengar kata-kata Cuve, ekspresi para seniman bela diri di sekitarnya berubah drastis. Lagi pula mereka baru saja mengantri untuk Yangke meramu pil. Jika ramuan yang dibuat Yangke benar-benar bermasalah, siapa yang berani mencarinya? Mereka merasa sedikit beruntung. Untungnya Cuve tiba tepat waktu. Kalau tidak, mereka mungkin saja menjadi kakak muda Jiang berikutnya. Benar, dia memang meminta pil 5 hari yang lalu. Tapi itu tidak berarti penyimpangan ki-nya ada hubungannya dengan saya. Mungkin itu karena fondasinya sendiri yang tidak stabil. Ada banyak alasan untuk penyimpangan ki. Kakak senior, bukankah tidak adil memfitnah saya tanpa menanyakan faktanya? Yangke menatap Cuve dengan dingin. Lawannya hanyalah Raja Kekosongan tingkat ketiga dan Yangke sama sekali tidak takut. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Yangke adalah apakah Cuve punya pendukung. Jadi dia tidak akan mencari masalah tanpa alasan. Satu-satunya masalah yang terlibat adalah pil roh. Ada beberapa alkemis dan toko di pasar ini yang membantu orang-orang memurnikan pil. Tetapi semuanya didirikan oleh para murid sekte bulu biru dan tidak memiliki hubungan langsung dengan para pelindung. Kakak senior tidak memfitnah Anda. Adik muda Jiang meminta pil kepada Anda 5 hari yang lalu. Dan setelah kembali ke rumah, dia mengasingkan diri sejak saat itu. Dia mengalami penyimpangan ki dalam beberapa hari dan sekarang dalam kondisi seperti ini. Jangan bilang itu hanya kebetulan. Pelindung Zhu bahkan mengatakan dia sangat berbakat. Bagaimana mungkin fondasinya tidak stabil? Selain pil yang Anda perbaiki itu cacat, saya tidak bisa menemukan alasan lain. Benar, kakak senior Jiang kembali setelah meminta pil dengan senyum lebar. Mengatakan dia mendapatkan penawaran yang bagus. Saya bahkan menyarankannya untuk meminta seseorang memeriksa kualitas pil, tetapi dia malah pergi menyendiri. Sekarang sepertinya ada harga yang harus dibayar. Saya tidak menyangka kakak senior Jiang akan mendapat masalah hanya setelah beberapa hari menyendiri. Seorang murid sekte bulu biru yang datang bersama Cuve menimpali. Sekarang pasar itu ramai dengan aktivitas, selalu penuh sesak dan orang-orang. Meskipun toko sewaan Yangke berada di lokasi terpencil, insiden itu langsung menarik perhatian banyak seniman bela diri. Mereka yang datang kemudian, tanpa mengetahui cerita lengkapnya, hanya melihat keadaan menyedihkan seniman bela diri permaga Jiang dan meramalkan masa depannya yang miskin. Mereka merasakan sedikit simpati dan melotot marah pada Yangke, seolah-olah dia benar-benar seorang alkemis biasa-biasa saja yang berani menyakiti sesama murid. Meskipun keterampilannya kurang. Tentu saja beberapa orang tahu masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Tetapi di dalam sekte bulu biru, para murid tidak terlalu dekat dan tidak ada yang memiliki hubungan dengan Yangke. Tentu saja mereka tidak akan membelanya saat ini, karena takut mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu. Tapi Yangke juga mengamati ekspresi mereka dan tahu bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, dia tidak akan bisa lagi memurnikan pil dan mendapatkan kristal asal di sini. Apakah dia memurnikan pil atau tidak? Itu tidak relevan. Ketakutannya yang sebenarnya adalah pihak lain mungkin memiliki rencana jahat lebih lanjut. Anda punya bukti yang menunjukkan bahwa penyimpangan ki kakak senior Jiang disebabkan oleh ramuan yang diracik oleh saudara Yang? Liu Qianjun bertanya dengan gigi terkatup. Tetapi pertanyaannya terdengar lemah dan tak berdaya. Cuve mencibir. Adik muda Jiang ada di sini. Bukti apa yang Anda butuhkan? Liu Qianjun terdiam sesaat, menatap Yangke dengan cemas. Yangke merenung sejenak sebelum berkata. 5 hari yang lalu kakak senior Jiang ini datang kepada saya dan meminta saya untuk meracik pil darah. Ramuan semacam ini mengisi kembali ki dan darah. Mungkin terkait dengan teknik rahasia yang berkultivasikannya kakak senior Jiang.
dan saya memberinya 4 pil saat itu. Bolehkah saya bertanya, apakah dia masih punya pil? Jika masih ada, dia bisa meminta seorang alkemis ahli di sekte untuk mengujinya guna melihat apakah ada yang salah dengan pil saya. Mata indah Liu Qianjun berbinar mendengar ini, dan dia dengan bersemangat berkata, "Benar, jika ada pil yang tersisa, bisakah kita minta seseorang untuk memverifikasinya?" Zhu mendengus. "Ada Junerji yang sudah menghabiskan semua pilnya. Di mana saya bisa menemukan sisanya?" Yang merentangkan tangan. "Jika kakak Sinerjo mengatakan ini, maka sama sekali tidak ada bukti. Itu murni fitnah. Kalau begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pamit dulu kakak senior. Silakan kalian bisa kembali dan berdebat dengan saya setelah menemukan buktinya." Setelah itu, Yangke berbalik dan memasuki toko. Namun pihak lain jelas-jelas mencari masalah, dan Yangke tidak berniat untuk terus berlibat dengan mereka. "Mau pergi? Anda pikir Anda bisa lolos?" Zhu sangat marah ketika melihat sikap Yangke dan berteriak, "Nyawa ganti nyawa, utang ganti utang. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah menghancurkan adik Junerji yang seperti ini? Tidak ada hal semudah itu di dunia ini." Yangke berbalik tersenyum pada Zhu dan berkata dengan dingin, "Lalu, apa yang menurut kakak Sinerjo harus saya lakukan?" "Ikuti saya ke Pelindung Zhu untuk menerima hukuman Anda," teriak Zhu. "Lelucon apa? Saya murid Pelindung Bian. Kalaupun ada hukuman, itu urusan Pelindung Bian. Kapan ini jadi yuridis Pelindung Zhu? Beraninya Anda tidak menghormati pelindung saya. Anda baru saja masuk sekte dan sudah begitu sombong. Dan saya tidak tahu akan seperti apa Anda di masa depan. Jadi biar kakak senior ini memberi Anda pelajaran dan menunjukkan cara menjadi adik junior yang baik." Zhu sudah mencari masalah, dan sekarang setelah akhirnya punya alasan untuk bertindak, bagaimana mungkin ia menahan diri? Sambil berbicara, ia melesat ke sisi Yangke, bergerak seperti naga, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kemudian kekuatan medan domain alam Raja Kekosongan melonjak, menyelimuti Yangke sepenuhnya, seolah-olah dapat memenjarakan ruang di sekitarnya, membuat area itu sangat kental dan menghambat pergerakannya. Mata Yangke menyipit dan ia juga mengaktifkan medan domainnya sendiri untuk menahan tekanan medan domain lawan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyambar di tangannya dan puluhan benang darah emas tiba-tiba muncul, berubah menjadi cambuk darah emas panjang yang mencabut Zhu. Segera ruang seolah terkoyak. Energi darah yang dahsyat yang terkandung di dalam benang darah emas yang berkilauan itu seakan berubah menjadi ular berbisa yang ganas, membawa kekuatan yang tak tertandingi, membuat siapapun tak berani menghadapinya begitu saja. Zhu terkejut. Dia mengira lawannya hanyalah seorang junior yang baru saja masuki alam Raja Kekosongan tingkat kedua. Dan dengan levelnya sendiri yang berada di alam Raja Kekosongan tingkat ketiga, menghadapinya akan sangat mudah. Siapa sangka, langkah Yangke memang agak aneh sejak awal. Medan domain lawan tidak hanya tidak lebih lemah darinya, tetapi juga lebih kuat dan lebih kokoh, membuat penekanan medan domainnya sendiri sama sekali tidak efektif. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam serangannya juga menunjukkan energi sumber yang melonjak di dalam tubuh junior ini. Jika tidak, dengan selisih hanya satu alam minor, ia tidak akan merasakan tekanan apapun saat menghadapinya. Cambuk benang darah emas menyerang. Hawa dingin menjalar dari hati Zhu. Tanpa berpikir panjang, ia segera menarik tangannya, menjentikkan jarinya di depan. Sebuah harta karun seperti cermin langsung muncul di hadapannya. Cahayanya berkelap-kelip. Cahaya yang sangat besar melesat dari cermin penyelimuti cambuk benang darah emas dan sekaligus membentuk pertahanan berbentuk cerucut di depannya. Tiba-tiba suara lembut terdengar saat cambuk sutra darah emas menghantam cahaya cermin yang sangat besar. Tetapi dengan cetakan tipis, gagah melukai Zhu sedikit pun. Meskipun cermin harta karun ini benar-benar bisa menangkis serangan, tapi senyum sinis muncul di bibir Yangke. Dan cambuk benang darah emas yang telah disingkirkan tiba-tiba berputar dan meliuk, berubah menjadi ular piton emas dengan transformasi yang memukau. Mata ular piton itu merah padam, taringnya tajam dan ia membuka rahangnya yang menganga, melilit tubuh Zhu dengan kecepatan luar biasa.
Dalam sekejap mata, ular itu telah melilitnya 7 atau 8 kali, lalu menggigit lehernya. Chu Fei berteriak kaget, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Yang Ke sudah mendekat, tepat di depannya. Tinju kanannya berkilauan dengan cahaya warna-warni, terayun seperti palu besar, bertujuan untuk menghancurkan wajah Chu Fei. Meskipun Chu Fei mencoba melawan, tetapi ngeri mendapati dirinya sama sekali tidak berdaya melawan Yang Ke. Teknik ular piton emas lawan yang aneh dan penindasan domainnya yang sangat halus membuatnya sama sekali tidak mampu menggunakan kekuatannya. Dengan bunyi gedebuk teredam, Chu Fei terguling-guling di udara beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Seluruh area meledak dalam keributan. Semua orang terguncang sampai ke inti mereka, menatap tak percaya pada pertempuran sepihak itu. Bahkan pertarungan antara Yang Ke dan Chu Fei dimulai dan berakhir dengan cepat, hampir dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga Liu Qianjun bahkan tidak punya waktu untuk campur tangan. Baru sekarang, ketika akhirnya ia mengambil posisi menyerang, ia membeku di tempat saat Chu Fei terlempar. Sehingga dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Jantungnya berdebar kencang, mata indahnya bergetar saat menatap Yang Ke. Ia ngeri mendapati bahwa pria ini tampaknya jauh lebih kuat daripada ketika ia melihatnya di lorong cahaya bintang. Ia tidak pernah meragukan bahwa Yang Ke bukan tandingan Chu Fei. Lagi pula, pria ini telah menyebabkan Yin Lengseng menderita kerugian besar di lorong cahaya bintang. Meskipun Chu Fei juga berada di level ketiga alam raja kekosongan, kekuatan internalnya tentu saja belum sepenuhnya diubah menjadi kekuatan sumber. Jadi ia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Yin Lengseng. Tapi Yang Ke berhasil mengalahkan Yin Lengseng, jadi mengalahkan Chu Fei tentu saja bukan masalah. Namun dia tidak menyangka kemenangan Yang Ke akan datang dengan mudah. Lawan itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator raja kekosongan tingkat ketiga. Dia bahkan dapat dengan mudah percaya bahwa Yang Ke adalah seorang kultivator raja kekosongan tingkat ketiga. Apakah pria ini benar-benar dari wilayah bintang tingkat rendah? Jika mereka tidak bertemu di lorong cahaya bintang, Liu Qianjun tidak akan percaya. Liu Qianjun terkejut dan para murid sekte Biyu di sekitarnya juga sama terkejutnya. Terutama para seniman bela diri yang tahu Yang Ke juga seorang alkemis. Mereka benar-benar tidak percaya. Penting untuk dipahami bahwa meskipun para alkemis juga berkultivasi, mereka mendedikasikannya banyak waktu untuk alkimia, sehingga menghasilkan tingkat kultivasi yang relatif rendah dibandingkan dengan tingkat keahlian alkimia mereka. Tapi kemampuan Yang Ke untuk memurnikan piroh tingkat Raja Kekosongan ditambah dengan seni bela diri alam Raja Kekosongannya sudah luar biasa. Namun ia dengan kultivasi tingkat kedua alam Raja Kekosongan dengan mudah menghancurkan seorang kakak senior di tingkat ketiga. Jadi sungguh kata menghancurkan dengan sempurna menggambarkan pemandangan di hadapan mereka. Penampilan Yang Ke yang aneh benar-benar memukau mereka. Seorang murid dengan kekuatan tempur yang begitu tangguh, mampu mengalahkan lawan tingkat tinggi, dan mahir dalam alkimia, pasti akan menarik perhatian. Para murid sekte Biyu yang mengamati Yang Ke sudah bisa meramalkan bahwa ia pasti akan menarik perhatian sekte dan dikultivasikan secara intensif setelah hari ini. Mengenai melukai kakak seniornya, apakah itu dianggap masalah besar di dalam sekte Biyu? Banyak yang sudah mempertimbangkan bagaimana cara membangun hubungan baik dengan Yang Ke, berharap mendapatkan keuntungan dari kebangkitannya menuju ketenaran. Bahkan, dua prajurit alam Raja Kekosongan lainnya yang datang bersama Chu Fei sekarang berwajah pucat. Seperti Liu Qianjun, mereka ingin membantu Chu Fei dan Yang Ke ketika mereka mulai bertarung. Tetapi dalam sekejap mata, Chu Fei terbaring di tanah dengan wajah memar dan bengkak. Dan sebuah pemandangan yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka harapkan. Harapan mereka adalah Yang Ke akan dihukum berat oleh Chu Fei, lalu memohon belas kasihan dan kemudian dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan. Namun kenyataan pahit itu membuat mereka hampir tidak mampu berpikir. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.